Jadi yang sebenar Allah itu. Yang bernama Allah itu aku, kata Allah. Kalaulah yang katakan sebenar Allah itu aku, mana yang dikatakan sebenar aku? Yang sebenar aku itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang sebenar aku itu yang Muhammad itu. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Ya, nah, jangan salah memahaminya. Ya, bukan Nabi Muhammad, Muhammad. Muhammad itu zahir aku itu. Aku batinnya. Jadi yang sebenar aku itu Muhammad. Muhammad itu wujudku. Muhammad itu rupa aku. Muhammad itu zahir aku. Muhammad itu wajah aku. Aku batinnya tuh. Kalau Bapak Ibu udah paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar aku itu Muhammad. Siapa yang dikatakan yang sebenar Muhammad? Yang dikatakan sebenar Muhammad itu, itulah hayat. Muhammad itulah yang hayat tuh. Kenyataan yang hidup. Muhammad itu yang hayat, Muhammad itulah kenyataan yang hidup. Siapa yang hidup tuh Bapak Ibu? Yang hidup tuh Allah. Maka Muhammad itulah yang hayat, kenyataan daripada Allah. Tuh, hayat. Maka wajib Bapak Ibu mengenal si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu tahunya hidup saja. Tapi Bapak Ibu tak tahu mana yang hidup pada diri itu. Sedangkan kita setiap waktu, setiap menit dan detiknya, kita senantiasa bernapas. Ya. Kalau tidak bernapas Bapak Ibu, ya, itu bakapi doang tuh mah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Pahamilah itu. Yang hayat itu pada diri itu yang bernapas tuh. Jangan Bapak Ibu seperti ikan mencari air, kata Pak Haji Zainuddin, anak soleh. Ya. Jadi orang yang tidak mengenali si hayat itu pada dirinya, padahal dia senantiasa bernapas setiap waktu, setiap saat, tidak paham dia itu, tak mengerti dia. Itu yang disebut namanya mati raso. Bukan butuh sange. Mati raso. Bila dikatakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun, raso yang lah dirasoi, rasoi badanku ha. Nah, kalau tidak paham Bapak Ibu peko sih lah artinya tuh. Jangan kini lo diartikan. Yang hayat tuh. Jadi yang Muhammad itu yang hayat. Kenyataan yang hayat. Kenyataan yang hidup. Allah itu maksudnya. Lalu siapa hayat itu? Tilik lagi ke dalam. Ya, ini proses tanazul nih namanya Bapak Ibu. Ya, bukan proses Pak Jul. Proses tanazul. Siapa hayat? Yang dikatakan hayat itu adalah sifat. Yang dikatakan hayat itu ya sifat. Sifat apa maksudnya? Ya sifatnya aku. Ya, sifat aku. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat aku itu sifat ma'ani. Jadi yang sebenar hayat itu sifat. Siapa yang sebenarnya sifat itu? Yang dikatakan yang sebenar sifat itu Bapak Ibu, itu yang dikatakan namanya ruh. Yang dikatakan sebenar sifat itu ruh itu. Maka dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh.
Katakan, hai Muhammad, beri jawaban kepada mereka bahwa ruh itu urusan aku. Tak ada orang yang bisa paham, mengerti dan mengenal tentang ruh. Illa qalila. Yang bisa paham dan mengerti tentang ruh, itu adalah orang yang sedikit yang aku beri kepada dirinya tentang rahasia ruh. Sedikit itu maknanya, sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit Allah beritahukan kepada Bapak Ibu tentang ruh, banyak tuh ilmunya bagi Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan ilmu Bapak Ibu, baru sedikit itu dalam pandang Tuhan. Jadi, siapa yang namanya hayat? Hayat itu adalah sifat. Ya, yang sebenarnya hayat itu sifat Allah. Sifat ma'ani. Mana yang sebenar-benarnya sifat, yang sebenar-benarnya sifat itu yang ruh. Ini yang rahasia Allah tuh. Siapa yang sebenar-benar ruh Bapak Ibu? Yang sebenar-benar ruh itu, itulah yang disebut namanya insan. Yang sebenar-benar ruh itu insan. Ruh tidak bisa dikenal. Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat? Lalu ruh itu nyata pada insan. Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh, maka insan itulah sebenar-benarnya ruh. Maka Bapak Ibu mesti bertubuhkan ruh. Ruh tidak bisa dikenal. Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat? Lalu ruh itu nyata pada insan. Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh, maka insan itulah sebenar-benarnya ruh. Maka Bapak Ibu mesti bertubuhkan ruh. Bukan bertubuhkan insan. Insan itu tempat memandang nyatanya ruh. Ruh ingin dikenal, kata Ustadz. Ruh ingin dilihat. Kalau ruh itu ingin dikenal dan ingin dilihat, lalu dia zohir, lalu dia nyata. Pada insan inilah kenyataan daripada ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu insan. Jadi yang sebenar-benar sifat, itu adalah ruh. Yang sebenar-benar ruh, itu adalah insan. Lalu siapa sebenar-benarnya insan? Ini Ustaz tanya-tanya ni, tunjuk lo. Kau lah tujuan kaji kau mah. Tinggal selangkah leh. Ustaz dulu, mana yang sebenar-benar insan? Diri kita nih. Tapi diri nak dodo. Dari tadi Ustaz sabian itu. Dari tadi Bapak Ibu duduk kena aduh doh. Jam merasa aduh duduk dari kau. Pedi. Yang sifat asma itu tuh ruh tadi. Yang sebenar itu insan. Daniel juga pulang lihat tuh. Copek na Allah mah kaji Tuhan baru wah. Beda tuh. Ini kita ingin melihat dia karena dia cuma yang ahad tadi. Dia yang ahad. Kita ingin tahu siapa yang ada ini, siapa yang tidak ada. Siapa yang wujud dan siapa yang tidak wujud.